Ini boleh sambil disambi, mau ngeteh dulu, mau ngopi dulu sambil makan cemilan, tapi jangan lupa kalau ada hal-hal yang menarik, Bapak Ibu silakan untuk mencatatnya. Kan mencatat itu apa? Seperti mengikat ilmu kira-kira gitu ya, Bapak. Nah, data timbulan sampah yang kedua. Pertanyaannya adalah data penting nggak sih sebenarnya? Tapi di materi sebelumnya tadi di slide sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sangat penting ya. Nah, tapi sementara ini ya, ini eh, saya diskusi dengan Profesor Endira Manuri. Sementara ini data ini adalah barang mewah. Gitu. Walaupun makin ke sini pengolahannya makin baik. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang patut kita apresiasi ya. Jadi tidak semuanya kita protes gitu ya. Tapi sudah semakin baik ya. Tapi tetap masih sulit didapatkan. Jika ada, mungkin sulit juga untuk diakses. Nah, jadi kalaupun ada datanya ya sulit diakses. Kemudian banyak data itu asumsi, gitu, tidak berdasarkan keilmuan. Gitu. Ya, tinggal dikali saja ketemulah persentase pengurangan sampah di suatu kota. Gitu. Kemudian juga dapat berubah-ubah gitu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau mau naikkan, ini buat Bapak Ibu yang di daerah ya, yang mengelola sistem persampahan. Untuk menaikkan persentase penanganan sampah ya, misalnya dibuatlah klasifikasi, ada wilayah perkotaan, ada perdesaan gitu. Oh, kalau semua rendah persentasenya. Tapi kalau pisah-pisah bisa jadi naik gitu. Akhirnya ya kontribusi daerah terhadap pengolahan sampahnya jadi tinggi gitu. Jadi sesuai kebutuhan gitu. Padahal secara keilmuan kan tidak seperti itu juga gitu. Nah, jika tersedia secara elektronik gitu, website dan seterusnya dicek di daerahnya masing-masing, di Dinas Lingkungan Hidup atau dinas yang lain gitu. Ya, dapat dipastikan data tersebut jarang diupdate gitu. Misalnya, tapi kita tidak bilang semua gitu ya. Ada wilayah-wilayah yang sangat update dengan data ini, sangat mementingkan kepentingan data. Tapi ada juga daerah-daerah yang ya begitu kita buka datanya ada 2013, 2012, bahkan ada data yang tahun 98 gitu. Padahal kita sudah 2021 gitu. Nah, akhirnya apa? Data resmi ini, ya karena kita nggak punya data yang baik, akhirnya data resmi ini akan menjadi acuan, diacu ya, diacu oleh laporan-laporan khususnya internasional. Ya, salah satunya adalah ini, gitu. Data yang dipakai oleh Jambek ini tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Indonesia nomor 2 tertinggi sampah plastiknya berakhir di laut. Nah, dapat datanya dari mana? Disebutkan dari data yang tersedia, yang mereka bisa akses adalah 83% sampah kita itu tidak terkelola. Gitu. Oh, dari mana mereka dapat data? Dari yang bisa mereka akses. Berarti tersedia secara elektronik data tersebut ada gitu. Pada saat mereka akses ya kira-kira mungkin 2013 atau 2014 gitu ya. Jadi disebutkan di sana. Jadi data sampah plastiknya ada, gitu ya. Kemudian timbulan sampahnya ada, kemudian jumlah orangnya ada. Ketemulah jumlah plastik, jumlah sampah yang tidak bisa terkelola dengan baik. Dan akhirnya kembali ke laut. Jadi yang membuat image ini sebenarnya kita juga dalam menyediakan data, Bapak Ibu. Jadi PR-nya PR bersama lah kira-kira. Nah, namun dengan kebijakan pemerintah saat ini, Bapak Ibu, sebenarnya sudah sangat mengarah ke data elektronik yang baik gitu. Misalnya dengan Perpres 39 tahun 2009 tentang konsep satu data Indonesia gitu ya. Jadi ada satu portal data.go.id, kemudian di sana banyak sekali data yang kita bisa akses. Nah, ini yang menarik. Tahun 2020 saya akses dengan memasukkan kata kunci sampah gitu. Pada saat itu ketemulah 225 data, Bapak Ibu. Tapi kan nggak kita lihat lagi sampah apa sih yang dimaksud di situ gitu, macam-macam lah ya. Laporan dari berbagai macam daerah. Ternyata saya akses lagi beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu lah kira-kira ya, sudah ada peningkatan. Jadi data terbaru ini
saya sengaja kopinya di sini saja. Ada 360 data, ya lumayan lah, 1 tahun, kurang lebih 1 tahun nambah, gitu ya. Artinya sudah ada perhatian yang lebih terhadap data ini. Tapi balik lagi, saya tidak melihat isi datanya itu apa. Yang penting ada hubungannya dengan sampah. Nah, harapannya data yang muncul di sini kan pinginnya datanya akurat, ya, mutakhir, terpadu, gitu, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi metodenya jelas, gitu, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan. Jadi data itu menjadi hal yang penting, tapi ada juga hal-hal yang menjadi sensitif, ya, terkait dengan pengelolaan data ini. Kemudian tempat lain yang kita biasa akses juga bagi Bapak Ibu yang berhubungan dengan sampah sudah sangat familiar juga dengan Badan Pusat Statistik ini, karena banyak sekali data-data yang kita bisa akses di sana, dan boleh dibilang yang ini agak lumayan, ya, bahkan ya kategorinya sangat bagus lah untuk update, ya. Misalnya kalau kita cari sekarang dalam angka kabupaten, provinsi, gitu, sudah muncul yang 2021, hampir sebagian besar muncul, ya. Nah, BPS ini dengan kata kunci sampah kita coba juga di sana muncul misalnya, ya, ada jumlah timbulan sampah, volume sampah, jumlah TPS, ataupun dengan kata kunci lingkungan, ya, statistik lingkungan hidup daerah, nanti di dalamnya ada sampah juga. Kemudian data dan informasi lingkungan hidup, perilaku penduduk atau provinsi dan seterusnya, gitu, ya. Jadi ini juga bisa menjadi acuan Bapak Ibu, dan website ini sangat membantu kita untuk juga melakukan proses sampling, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada hal yang lain juga. Ada portal juga yang ini juga cukup menarik, yang terus dibangun oleh pemerintah kita saat ini adalah SIPSN, ya, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Ini bisa diakses. Ini saya akses 2 hari yang lalu pada saat membuat materi ini. Sudah ada capaian kinerja pengelolaan sampah untuk tahun 2020, ya. Walaupun update terus, ya kan, karena memang ada beritanya di running tag-nya, proses saat ini sedang updating, ya, tahun 2019 dan 2020. Karena portal ini beberapa waktu yang lalu sempat di-maintenance, dan ya lumayanlah waktunya untuk mengupdate mungkin, ya, berbagai macam fitur yang ada di sana. Kita hargai, ya. Nah, di sana disebutkan ada timbulan sampah dari 291 kabupaten kota se-Indonesia. Terus kemudian ada data pengurangan sampah. Pengurangan sampah dapat dari mana? Dari bank sampah, TPS 3R, dan seterusnya, ya Bapak Ibu, ya. Kategorinya sudah ditetapkan sendiri. Kemudian ada data penanganan sampah. Ini sebenarnya hubungannya dengan Jakstrada, ya. Yang nanti hubungannya ya dengan Jakstranas, ya. Nah, untuk memenuhi hal tersebut, ya. Nah, sampah terkelola berapa, kemudian sampah yang tidak terkelola berapa. Tapi balik lagi, ini data. Data yang diinput bersama oleh Bapak Ibu yang ada di daerah dan dikelola secara terpusat oleh kementerian. Jadi, kalau nginput di daerahnya benar, berarti data ini benar. Tapi kalau input di daerahnya tidak benar, kira-kira begitu, ya, berarti data ini juga jadi tidak benar, gitu. Kalau di daerahnya tidak pernah melakukan sampling sampah, tapi ada datanya, berarti kemungkinan besar ini juga tidak benar. Jadi hanya kepentingan sebagai citra saja supaya ada datanya. Tapi mudah-mudahan seperti itu, Bapak Ibu. Karena implikasinya cukup besar. Nggak apa-apa lah, masukin aja datanya yang ada saja, gitu mungkin, ya. Tapi secara pendataan ini menjadi hal yang menjadi bumerang buat kita semua. Karena nanti kita akan lihat kepentingan data itu seperti apa. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, berdasarkan website yang sama dari SIPSN ini disebutkan di sana ada komposisi-komposisi sampah, ya, atau dari sumber sampah dulu lah, ya. Sumber sampah itu dari mana saja. Nah, disebutkan di sana sumber sampah terbesar itu berasal dari kegiatan
rumah tangga, ya. Jadi dari kegiatan rumah tangga adalah sumber terbesar, Bapak Ibu. Nah, berarti nanti ada langkah-langkah ya yang harus dilakukan untuk bagaimana menekan dari sumber rumah tangga ini. Kemudian ada kantor, kemudian fasilitas publik, ada dan seterusnya. Nah, dari data-data ini juga dilacak adalah apa? Komposisi sampah berdasarkan jenisnya, gitu ya. Berdasarkan jenisnya. Jadi ada sisa makanan, kayu, ranting, daun, kertas, karton, plastik, karet, kulit, kain, kaca, dan seterusnya. Jadi ya jenis-jenis ini yang ditampilkan di dalam website tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jenis sampah makanan kita adalah sampah yang paling besar. Gitu. Kemudian diikuti oleh sampah saat ini adalah sampah plastik, kemudian diikuti oleh sampah organik yang lain, yaitu sampah kayu, ranting, daun, dan seterusnya. Ini bisa diakses. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba lihat, gitu ya. Coba lihat, ini capture-an dari saya di website yang sama, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat data pengolahan sampahnya, kita lihat ya video yang saya coba buat 2019, kemudian 2020. Nah, Bapak Ibu bisa lihat secara sekilas saja ya. Kita tidak sebenarnya pinginnya nutupin nama-nama daerah ya, tapi karena muncul juga di situ ya sudah kita nikmati bersama. Artinya ada daerah-daerah yang tidak secara penuh mengisi karena berbagai macam keterbatasan yang ada. Tapi sekilas ya untuk tahun 2020 lumayan lah ya. Mungkin ya persentase 70% mungkin ya sudah masuk data atau bahkan mungkin lebih ya. Jadi 2019 juga ada terus ya. Dan ini menjadi sebuah data nasional kira-kira begitu. Nah, kepentingannya untuk apa gitu ya kepentingannya? Kepentingannya sebenarnya untuk ini Bapak Ibu ya. Yang saya sempat singgung tadi ada Jakstranas, kebijakan dan strategi nasional. Kemudian Jakstrada adalah kebijakan dan strategi daerah yang berhubungan dengan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Nah, diatur lewat Perpres. Perpres nomor 97 tahun 2017 bahwa setiap daerah itu harus punya arah dan kebijakan terkait dengan kegiatan pengolahan sampahnya. Nah, karena di dalam Undang-Undang 18 disebutkan bahwa ada dua bagian pengolahan sampah, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Jadi diminta untuk menargetkan kinerja yang mereka bisa lakukan terkait dengan pengurangan dan penanganan. Jadi dimulai dari pasti ada data Bapak Ibu. Data, kemudian menyusun sebuah strategi, kemudian program dan target terkait dengan pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga munculnya seperti apa? Dari 2017 sampai 2025 berapa saja kegiatan yang hubungannya dengan pengurangan dan kegiatan yang berhubungannya dengan penanganan. Jadi dari mulai 15% untuk pengurangan sampai harapannya di 2025 terjadi 30%. Begitu juga dengan penanganan sampah dari 72%. Loh kok turun ya? Nah, ini menjadi bagian strategi naik turun ya karena hubungannya dengan area pelayanan, kemudian pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kota juga iya, sehingga di 2025 itu akan suatu kesepakatan bahwa 30-70. Nah, kadangkala ini menjadi bumerang juga gitu ya. Jadi biar dapat 30-70-nya ya harus disusun jakstradanya menggunakan pihak ketiga juga gitu ya. Terus kemudian samplingnya juga mungkin tidak sesuai gitu. Akhirnya apa? Angka 30%-nya ya disepakati bersama ya. Nah, kan arahnya sebenarnya tidak ke sana juga. Nah, Bapak Ibu acuannya seperti apa gitu ya. Nah, yang biasa kita gunakan adalah Bapak Ibu mungkin untuk SNI ini sudah familiar juga, ada SNI 193983 tahun 95 tentang timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia. Nah, ini yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu di daerah untuk melihat dari berbagai macam sumber ya, rumah, kantor, toko, sekolah, jalan gitu ya, jalan kolektor, pasar dan seterusnya dengan volume, dengan berat yang sudah ada standarnya.
Jadi ini bisa menjadi patokan, ya. Tapi bukan data satu-satunya seharusnya, gitu ya. Karena kita lihat ini sudah tahun 95, gitu ya. Berarti untuk menghasilkan SNI ini ada studi yang dilakukan sebelumnya, gitu. Ya mungkin studinya tahun 94 atau bahkan lebih dari itu, gitu ya. Mungkin sudah dimulai studinya sejak tahun 80-an, gitu, menghasilkan angka ini. Dan sampai nanti ke angka kota besar, kota sedang, dan kota kecil juga, gitu ya. Nah, yang perlu kita catat adalah ini sering digunakan ya sebagai database timbulan sampah di daerah karena praktis ya. Jadi tinggal mengalihkan dengan jumlah penduduk, misalnya ya 0,7 kg per orang per hari, ya tinggal dikali misalnya jumlah penduduknya 1.250.000 orang. Ya, nanti akan ketemu kilogram per harinya berapa atau ton per harinya berapa, gitu kira-kira gitu ya. Jadi praktis untuk daerah-daerah yang memiliki tantangan untuk melakukan ya pembiayaan, SDM dan seterusnya. Namun boleh saja memang digunakan, tapi kita perlu ingat, perlu kita pertimbangkan bahwa SNI ini sudah berumur kira-kira 26 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau dari ilmu sampah ini kan sangat berhubungan dengan gaya hidup ya, pertambahan penduduk, terus kemudian pola konsumsi, pola pengemasan, ini akan berhubungan. Jadi alangkah baiknya juga seharusnya selain menggunakan patokan ini, daerah juga berpacu untuk menghasilkan data yang lebih kredibel, lebih bisa terukur di lapangan untuk menunjukkan kondisi yang real, yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Walaupun itu bentuknya sampling. Sampling kan tergantung siapa yang melakukan, menggunakan metode apa. Jika diulang lagi oleh orang lain dengan menggunakan metode yang berbeda, hasilnya mungkin bisa berbeda juga. Tapi paling tidak keduanya menggunakan metode-metode ilmiah. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjut. Data timbulan sampah ya. Data timbulan sampah ini sebenarnya untuk apa? Gitu ya. Untuk apa sih sebenarnya? Ya. Jadi data ini sebenarnya adalah sangat diperlukan Bapak Ibu ya sebagai data dasar. Jadi dalam perencana, desainer sistem manajemen sampah sebuah kota ini, data timbulan sampah itu adalah segalanya gitu. Jadi menjadi data dasar dalam rangka desain sistem pengolahan sampah di suatu wilayah. Nah, dapat dibayangkan jika data dasar ini kita kelola dengan cara yang keliru, kita dapatkan dengan cara yang keliru juga. Jadi kemungkinan besar desain yang dilakukan juga akan mengikuti. Gitu. Jadi ya tebak-tebakan apakah dia akan berjalan dengan baik atau tidak. Misalnya untuk pemilihan peralatan, pewadahan, alat pengumpulan, pengangkutan. Ini pakainya adalah data timbulan sampah. Perencanaan rute pengangkutan, gitu. Mana saja wilayah yang dilayani dengan konsep area padat, tidak padat, supaya tingkat pelayanannya bisa naik. Gitu. Ini berdasarkan timbulan sampah. Jadi kalau timbulan sampahnya misalnya lebih rendah daripada yang sebenarnya, begitu rute pengangkutan ini tidak bisa penuh. Ya. Misalnya dari rumah 1 ke rumah 100 misalnya, seharusnya 1 kali angkut. Tapi ternyata sampai ke rumah 70, sampahnya sudah penuh. Karena perencanaannya lebih rendah daripada realnya. Berarti rumah ke-70 truknya nggak bisa memaksakan karena sudah penuh, akhirnya dia harus kembali ke misalnya ke tempat pengolahan. Atau dia ke TPA. Dia balik lagi ke rumah 71, sudah habis jam kerjanya. Berarti 71 sampai 100 tidak bisa dilayani. Rumah 71 sampai 100 tidak bisa dilayani. Ini alangkah sangat pentingnya data timbulan sampah. Kemudian berlanjut desain fasilitas. Nah, ini lebih ekstrim lagi ya. Desain TPS 3R-nya keliru, TPST-nya juga keliru, seharusnya kapasitasnya sekian, ternyata tidak bisa sekian gitu ya. Sehingga seharusnya sampah masuk 100 ton misalnya per hari. Tapi dengan data timbulan sampah yang keliru yang didapatkan, masuk 150. Berarti ada waktu yang harus di overcharge, overtime gitu, 50 untuk mengolah 50 ton lagi. Akhirnya kinerjanya tidak bisa sampai di sana. Begitu juga dengan unit pengomposan.
Kalau kita berbicara fisik, misalnya pengolahan fisik, ya hubungannya dengan listrik, dengan tenaga kerja. Tapi kalau kita bicara dengan pengolahan biologis, nggak mungkin kita paksa bakteri untuk bisa memakan sampah kita dengan cepat, dengan waktu yang lebih pendek, gitu. Istilahnya memakan sampah. Ya. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Gitu. Kemudian berhubungan juga dengan luas dan jenis TPA, gitu. Sanitary landfill, kontrol landfill, ya, masa pakai, teknis operasional dari TPA, ini juga semuanya berhubungan, Bapak Ibu, dari data timbulan sampah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah kepentingan bagi kita untuk menghasilkan data timbulan sampah yang baik, kira-kira Bapak Ibu ya.